Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Bupati Indramayu yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Indramayu, dan hadirin undangan. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dalam rangka penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022, laporan hasil kerja Panitia Khusus 13 dan Panitia Khusus 14 terhadap pembahasan dua rancangan peraturan daerah, persetujuan bersama dan pendapat akhir Bupati Selasa 30 November 2021 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah atas ridhonya pada hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin untuk hadir mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian anggaran terhadap raperda tentang APBD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022 dan laporan hasil kerja Panitia Khusus 13 dan 14 DPRD Kabupaten Indramayu dan persetujuan DPRD serta penyampaian pendapat akhir Bupati. Dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD secara resmi kami buka. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, kini memasuki acara keempat, yaitu penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus 13 dan 14. Untuk kesempatan pertama, kepada yang terhormat Saudara Haji Galang SHKM selaku Ketua Panitia Khusus 13 untuk menyampaikannya, kami persilakan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir kembali di ruang sidang yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Indramayu dalam rangka penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus DPRD Kabupaten Indramayu yang melakukan pembahasan rancangan perda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, serta kepada kita semua para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Amin. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna dan segenap anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang terhormat Bupati Indramayu yang pada saat ini diwakili oleh Sekretaris Daerah, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Indramayu, yang kami hormati para asisten, staf ahli dan para kepala bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, yang terhormat para kepala perangkat daerah dalam Kabupaten Indramayu, hadirin undangan yang kami hormati. Pada forum yang terhormat ini, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil kerja panitia khusus DPRD Kabupaten Indramayu yang telah melaksanakan pembahasan raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota panitia khusus, kami mengucapkan juga banyak terima kasih kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Indramayu, Forum Pondok Pesantren Indramayu, Forum Komunikasi Dunia Takmiyah Kabupaten Indramayu, Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran Kabupaten Indramayu. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan fraksi Partai Golkar, pimpinan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, pimpinan fraksi PDI Perjuangan, pimpinan fraksi Partai Gerindra, pimpinan fraksi Demokrat Perindo, dan pimpinan fraksi Merah Putih, yaitu fraksi gabungan PKS, Hanura, dan Nasdem, atas dukungan dan supportnya untuk dibuatnya perda tentang penyelenggaraan fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan di Kabupaten Indramayu. Juga kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Haryono MSI, Wakil Ketua Pansus dari fraksi Partai Golkar, yang terhormat Bapak Abdul Razak, asal fraksi dari Partai Golkar, Ibu Hajah Tuti Alawiyah SH dari fraksi Partai Golkar, Ibu Siti Juwana SPD dari fraksi Partai Golkar, Ibu Hajah Rohaina SPD dari fraksi Golkar, Ibu Hajah Siti Aminah SPDI dari fraksi Partai Golkar, Bapak Ibrahim Rosyadi SPDI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Haji Abdul Rahman SEMN dari fraksi PDI Perjuangan, Bapak Dullah dari fraksi Gerindra, yang terhormat Bapak Irfan Sudiawan dari fraksi Gerindra, Bapak yang terhormat Bapak Sandi Jayapasa dari fraksi Demokrat Perindo, dan yang kami hormati Bapak Bisma Panji Dewantara SSI APT
yang telah bekerja, yang telah meluangkan banyak pikiran tentang Raperda ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada PLT Sekretaris DPRD beserta staf dan semua pihak atas kerjasamanya yang konstruktif selama pembahasan dan bantuan fasilitasnya dalam penyusunan laporan ini. Juga bagian Esra dan bagian hukum beserta staf yang telah memberikan saran dan masukan pada panitia khusus DPRD Indramayu dalam proses pembahasan terhadap Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam. Pimpinan rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 3 berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan suatu hal yang fundamental dan strategis untuk mencapai tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia. Ikhtiar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa antara lain melalui jalur pendidikan. Hal ini sesuai dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Sehingga dengan demikian pendidikan memiliki peran strategis untuk mencerdaskan setiap warga negara. Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, maka pemerintah memasukkan pendidikan agama pada semua jenis dan jenjang pendidikan serta dimasukkan dalam kurikulum sekolah dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan tinggi. Pendidikan keagamaan pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, perguruan-perguruan keagamaan sudah dulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama disadari merupakan bagian yang terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat pelajaran agama di sekolah-sekolah formal dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Dalam konteks pendidikan keagamaan Islam dikenal dua jenis pendidikan, yakni pendidikan diniyah dan pendidikan pesantren. Pendidikan diniyah dan pesantren merupakan pendidikan berbasis masyarakat yang diselenggarakan sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pendidikan diniyah merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan jenis pendidikan keagamaan Islam untuk membedakannya dengan pendidikan keagamaan dengan agama lain. Sementara pondok pesantren atau pesantren merupakan lembaga yang berbasis dan didirikan oleh masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan akhlakul karimah serta memegang teguh ajaran Islam yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang lainnya melalui pendidikan dakwah Islam rahmatan lil alamin, keteladanan dan khidmat. Pimpinan rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, dalam Kabinet Indonesia Maju tahun 2019-2024, pesantren mendapat perhatian sebagai bagian dari prioritas pembangunan jangka menengah karena peran penting yang sudah dilakukannya jauh sejak Indonesia belum merdeka, dan sebagai kerangka lanjutan dalam melakukan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi pesantren sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Beberapa nomenklatur pesantren yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 misalnya muncul sebagai bagian dari agenda pembangunan, yaitu upaya meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, terutama peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, meningkatkan produktivitas dan daya saing, terutama penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan, serta memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial, terutama penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan kepemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan.
dalam pembangunan Kabupaten Indramayu. Dalam misi pembangunan Kabupaten Indramayu tahun 2005-2025 telah ditetapkan 7 misi pembangunan daerah tahun 2005 sampai 2025, di mana pada misi ke-1 menyebutkan menciptakan kehidupan sosial yang religius dan berbudaya. Tersirat dalam misi ke-1 menyebutkan bahwa pemahaman dan pengamalan agama oleh seluruh masyarakat dalam bimbingan pemerintah dan pemuka atau lembaga keagamaan perlu ditingkatkan serta memelihara kerukunan hidup beragama. Visi pembangunan Kabupaten Indramayu tahun 2021-2026 yaitu Indramayu bermartabat sebagai akronim dan bersih, religius, maju, adil, makmur, dan hebat. Disebutkan religius bermakna bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan perilaku dalam pengelolaan pemerintahan yang tercermin dalam kehidupan masyarakat atas kebijakan pemerintahan dan aktivitas masyarakat. Fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam bersinergi secara implisit dengan misi Kabupaten Indramayu yang terangkum dalam Sabta Nata Mulia Jaya. Tepatnya pada poin 2 tentang peningkatan pelayanan kehidupan beragama, kepercayaan, pemahaman dan pengamalan agama, serta kerukunan hidup antar umat beragama dan budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, di mana salah satu program prioritasnya adalah pembinaan keagamaan dan pendidikan keagamaan. Pimpinan rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati. Adapun landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis, pertimbangan dibuatnya raperda ini akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Landasan filosofis: kemampuan manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlepas dari proses terpaan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran sentral dalam menghadapi setiap perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Menyadari pentingnya hal tersebut, maka proses pendidikan bukan hanya sekedar proses penyampaian ilmu pengetahuan, tapi sekaligus sebagai proses transformasi nilai. Nilai di sini adalah nilai kebaikan, baik nilai kemanusiaan, kebudayaan, maupun nilai-nilai keagamaan. Internalisasi nilai-nilai inilah yang dapat mengantarkan manusia ke dalam tingkah laku yang baik. Pendidikan yang berketuhanan merupakan pendidikan yang menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Kedua kebutuhan ini harus mendapatkan asupan gizi yang baik agar terjaga keseimbangannya. Jika kebutuhan rohani terabaikan, tidak mendapatkan asupan yang baik, maka akan menimbulkan kepincangan dan kekeringan rohani. Rohani yang kering adalah rohani yang merasa jauh dan tertutup hatinya dari kebenaran-kebenaran Tuhannya. Dengan demikian, pendidikan berketuhanan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Secara filosofis, pendidikan berketuhanan bersinggungan dengan sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dilanjut dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama dan sila kelima Pancasila menjadi rujukan filosofis bagi pengembangan pendidikan agama dan pendidikan pesantren di Indonesia. Yaitu ketuhanan sebagaimana yang dicerminkan dalam sila pertama Pancasila menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan pesantren di tengah-tengah masyarakat. Sementara nilai keadilan yang ditegaskan dalam sila kelima menjadi panduan nilai dalam pengelolaan pendidikan agama dan pendidikan pesantren. Landasan sosiologis: suasana hubungan yang harmonis antara umat beragama di Kabupaten Indramayu harus terus dipelihara dan menjadi komitmen bersama untuk menjaganya. Untuk menjaga hubungan tersebut, maka peran pendidikan agama dan pendidikan pesantren menjadi sangat penting. Pendidikan agama dan pendidikan pesantren sangat berperan dalam meningkatkan dan membangun kesadaran antar umat beragama. Eksistensi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan sudah menjadi kenyataan empiris dan menyatu dalam praktek kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Indramayu yang dikenal sangat agamis.
Berbagai lembaga pendidikan pesantren dan pendidikan diniyah non formal seperti madrasah diniyah, ta'wiliyah, pendidikan Al-Quran, majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat dengan mudah ditemukan di wilayah Kabupaten Indramayu. Berkembangnya pesantren dan lembaga pendidikan diniyah non formal yaitu madrasah diniyah ta'wiliyah, pendidikan Al-Quran, majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis di Kabupaten Indramayu patut kita apresiasi dan syukuri, karena pesantren dan lembaga pendidikan diniyah non formal sudah ikut serta mencerdaskan anak bangsa. Oleh karena itu sudah sepatutnya pemerintah daerah memberi rekognisi, afirmasi dan fasilitasi para pesantren dan lembaga pendidikan diniyah non formal. Lembaga pesantren dan pendidikan diniyah non formal berkembang atas dasar pengakuan adanya praktik pendidikan yang sangat baik dan berlangsung sejak lama dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sebagaimana termaktub dalam tujuan pendidikan nasional. Fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pendidikan diniyah non formal melalui peraturan daerah dilakukan agar relevan dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Pimpinan rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, landasan yuridis kebijakan yang telah diambil pemerintah pusat adalah memberi peluang kepada para pengelola pendidikan keagamaan untuk mendapatkan yang terbaik bagi lembaganya. Keberadaan berbagai regulasi terkait pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren sejauh ini menjadi acuan dasar bagi setiap penyelenggaraan baik pendidikan keagamaan maupun pendidikan pesantren. Berbagai regulasi tadi dapat dibaca bahwa pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren memiliki kekuatan hukum yang kuat, di samping menunjukkan perhatian yang serius walaupun pada wilayah praktisnya masih jauh dari harapan. Beberapa regulasi yang menjadi payung hukum atas keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan adalah: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam. 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren. 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang pendidikan pesantren. 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Mahat Alim. 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2012 tentang wajib belajar diniyah ta'wiliyah. Pimpinan rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan uraian di atas dapat kami sampaikan hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan adalah sebagai berikut. Setelah melalui rangkaian pembahasan dan diskusi dengan berbagai narasumber serta tujuan dibuatnya peraturan daerah yang memberi rekognisi, afirmasi dan fasilitasi pada penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam, khususnya pada pendidikan diniyah non formal, yakni majelis taklim, pendidikan Al-Quran, diniyah ta'wiliyah atau bentuk lain yang sejenis. Panitia khusus sepakat untuk merubah judul Raperda yang semula Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam di Kabupaten Indramayu menjadi Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren
dan pendidikan diniyah non formal di Kabupaten Indramayu. Perubahan judul tersebut tidak merubah kerangka Rapperda dan pengaturan yang diatur dalam Rapperda tersebut. Adapun alasan dirubahnya judul Rapperda tersebut adalah: pertama, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dan peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam. Disebutkan, 1. PP dan Permenak tersebut memberi pengertian dan pengaturan tentang pendidikan keagamaan Islam itu sangat luas, yakni meliputi pendidikan pesantren dan diniyah. 2. Pendidikan diniyah itu sendiri diselenggarakan pada jalur formal, non formal, dan informal. 3. Pendidikan diniyah formal adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu agama yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini atau RA, pendidikan dasar MI dan MTS, pendidikan menengah MA dan perguruan tinggi. 4. Pendidikan diniyah non formal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan Al-Quran, diniyah takmiyah atau bentuk lain yang sejenis, dan hanya pada pendidikan diniyah, kami ulangi, dan hanya pada pendidikan diniyah non formal inilah Perda kita akan mengaturnya. Kedua, perubahan judul Rapperda tersebut adalah dalam rangka taat asas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 menyebutkan dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasar pada asas pembentukan peraturan perundangan yang baik, yang meliputi: A. Kejelasan tujuan, B. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, C. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, D. Dapat dilaksanakan, E. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, F. Kejelasan rumusan, dan G. Keterbukaan. Pasal 6 menyebutkan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: A. Pengayoman, B. Kemanusiaan, C. Kebangsaan, D. Kekeluargaan, E. Kenusantaraan, F. Bhinneka Tunggal Ika, G. Keadilan, H. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, E. Ketertiban dan kepastian hukum, dan atau J. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Pimpinan rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan hasil diskusi dan kajian bersama yang dilakukan antara panitia khusus dan pihak-pihak terkait, dan hasil konsultasi dengan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pendidikan diniyah non formal di Kabupaten Indramayu tidak melampaui wewenang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dengan adanya peraturan daerah ini, pemerintah daerah sudah saatnya untuk membuat program, kegiatan, dan kebijakan dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pendidikan diniyah non formal di Kabupaten Indramayu, serta memperhatikan kesejahteraan pengelolanya, terutama para guru ngaji. Hadirin pimpinan rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, hadirnya peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pendidikan diniyah non formal di Kabupaten Indramayu diharapkan mampu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dan dialami oleh para pengelola pesantren, majelis taklim, lembaga pendidikan Al-Quran, dan diniyah takmiyah. Pimpinan rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, saran atau rekomendasi panitia khusus yang terdiri dalam rangka pembahasan Rapperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pendidikan diniyah non formal di Kabupaten Indramayu menyampaikan beberapa saran rekomendasi sebagai berikut. 1. Bupati segera membentuk tim fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pendidikan diniyah non formal
yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. 2. Pemerintah daerah mendata pesantren, majelis taklim, lembaga pendidikan Al-Quran yang ada di Indramayu. 3. Pemerintah daerah memfasilitasi pesantren, majelis taklim dan lembaga pendidikan Al-Quran, madrasah diniyah yang belum terdaftar di Kementerian Agama agar terdaftar di kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. 4. Peraturan daerah ini memberikan rekognisi, afirmasi dan fasilitas kepada pondok pesantren yang sudah hadir di Kabupaten Indramayu berdasarkan tradisi dan kekhususannya. 5. Peraturan daerah ini menjamin penyelenggaraan pendidikan diniyah non formal antara lain madrasah diniyah takmiliyah, pendidikan Al-Quran dan majelis taklim meliputi aspek daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan sesuai kemampuan keuangan dan kewenangan daerah. 6. Agar Bupati segera menerbitkan peraturan pelaksana dari peraturan daerah ini. 7. Lulusan pendidikan pesantren sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik sejenis maupun tidak sejenis dan atau kesempatan kerja. 8. Pondok pesantren dalam salah satu fungsi pemberdayaan masyarakatnya didukung dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai visi Kabupaten Indramayu. 9. Penyelenggaraan pesantren, madrasah diniyah, pendidikan Al-Quran dan majelis taklim atau bentuk lainnya yang sejenis dilarang mengajarkan kegiatan dan atau melakukan kegiatan radikalisme, terorisme, dan intoleransi dan kegiatan lain yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika. Pimpinan rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, demikian penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus DPRD Kabupaten Indramayu dalam rangka pembahasan raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pendidikan diniyah non formal di Kabupaten Indramayu. Selanjutnya, laporan panitia khusus DPRD ini kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu melalui forum rapat paripurna sekarang ini untuk mendapatkan persetujuan. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, atas nama pimpinan dan segenap anggota panitia khusus DPRD Kabupaten Indramayu, kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak atas segala kekhilafan dan kekurangan kami dalam penyusunan laporan ini. Marilah kita senantiasa memohon ridho dan petunjuknya untuk untuk dimudahkan pintu-pintu kebaikan bagi pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Amin. Izin pimpinan, saya ada pantun. Naik sepeda olahraga ngetren, ke kampung Melayu naik jerapah. Kalau sudah ada perda pesantren Kabupaten Indramayu, insya Allah berkah. Ke Singaparna waktu purnama, di kota Kediri banyak merpati. Rapat paripurna akan sempurna kalau dihadiri oleh bupati. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indramayu 30 November 2021. Panitia khusus DPRD Kabupaten Indramayu, Wakil Ketua Dr. Andes Haji Haryono MSI, Ketua dalam SHKN di tanda tangan. Jalan. Non formal.
bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya perjalanan pembahasan sampai dengan penetapannya telah diselesaikan sesuai dengan harapan kita bersama. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, marilah kita masuki acara ke-6, yaitu penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati Indramayu terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu tentang APBD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022. Namun sebelum penandatanganan keputusan bersama dilaksanakan, terlebih dahulu kami jelaskan bahwa berkaitan dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022 sebagaimana amanat pasal 245 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah kabupaten kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, restribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebelum ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Untuk itu kami minta kepada yang terhormat Bupati Indramayu setelah penandatanganan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah beserta lampiran-lampirannya sebelum ditetapkan terlebih dahulu agar diajukan ke Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Peserta paripurna dan hadirin yang kami hormati, kini marilah kita masuki acara penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati Indramayu terhadap 3 Raperda Kabupaten Indramayu. Untuk kelancaran penandatanganan persetujuan bersama, kami mohon bantuan protokol. Untuk memandunya kami persilakan. Atas izin pimpinan rapat, kami akan memandu jalannya prosesi penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati Indramayu dengan DPRD Kabupaten Indramayu terhadap 3 rancangan peraturan daerah. Untuk itu kami mohon kepada yang terhormat pimpinan DPRD dan Bupati Indramayu yang diwakili oleh Sekretaris Daerah untuk menuju tempat penandatanganan. Penandatanganan diwakili oleh Bupati Indramayu yang diwakili Sekretaris Daerah. Selanjutnya oleh pimpinan DPRD.
Penandatanganan pimpinan DPD dan Sekretaris Daerah disilakan kembali ke depan. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, acara kami serahkan kembali kepada pimpinan daerah. Terima kasih kami ucapkan kepada protokol yang telah memandu acara penandatanganan bersama. Peserta paripurna dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya dalam rangkaian persetujuan DPRD ini, marilah kita masuk ke acara ke-7, yaitu penyampaian pendapat akhir Bupati. Untuk itu kepada yang terhormat Bupati Indramayu yang dalam ini diwakili Bapak Sekretaris Daerah, kami persilakan. Pendapat akhir Bupati Indramayu pada rapat paripurna DPRD terhadap 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu Selasa 30 November 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang terhormat rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Indramayu, yang terhormat para asisten, staf ahli dan para kepala bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, yang terhormat para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu, hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti rapat paripurna penyampaian laporan hasil kerja badan anggaran, laporan hasil kerja panitia khusus 13 dan 14, dan penyampaian pendapat akhir Bupati Indramayu terhadap 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh umat yang mengikuti risalahnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan dan segenap anggota DPRD, hadirin undangan yang berbahagia. Berkenaan dengan materi rapat paripurna pada hari ini, kami sampaikan pendapat akhir Bupati terhadap 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu, yaitu Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022, Raperda tentang retribusi perizinan tertentu, dan Raperda tentang fasilitasi pesantren dan pendidikan dunia non formal di Kabupaten Indramayu. 1 Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022. Pengelolaan anggaran daerah yang baik adalah pengelolaan anggaran yang dapat memberikan gambaran objektif dan
ketentuan peraturan perundang-undangan serta selalu konsisten dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut merupakan modal utama dalam menjaga kredibilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. Walaupun itu semua bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan, karena masih terdapat pemahaman yang berbeda, sehingga pandangan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, dengan adanya transparansi pengelolaan keuangan daerah, marilah kita tingkatkan sinergitas untuk lebih menyatukan pemahaman bersama agar tidak ada pemikiran yang subjektif, namun dapat menjadi sarana untuk saling mengingatkan dan saling memberikan dukungan yang positif, karena pelayanan kepada masyarakat bukan hanya kewajiban pemerintah semata, tetapi kewajiban seluruh komponen yang ada di Kabupaten Indramayu. Baru-baru Raperda tentang retribusi perizinan tertentu. Perubahan Raperda terkait retribusi perizinan tertentu merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 011/9/SD tentang percepatan penyusunan regulasi persyaratan dasar perizinan usaha, penyelenggaraan layanan persetujuan bangunan baru dan retribusi persetujuan bangunan gedung, serta retribusi penggunaan tenaga aplikasi, di mana di dalamnya mengharuskan peraturan daerah infrastruktur lori. Adapun pokok-pokok yang harus disesuaikan meliputi: 1. Penyelenggaraan persyaratan dasar perizinan usaha di daerah. 2. Penyelenggaraan pelayanan persetujuan bangunan gedung dan retribusi persetujuan bangunan gedung. Dan 3. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Namun demikian, lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU Berdasar 18 Romawi 2020 yang mengadili gugatan terhadap Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu amar putusannya menyatakan bahwa pemerintah harus memperbaiki undang-undang dimaksud untuk jangka waktu 2 tahun, menimbulkan tafsir yang berbeda di antara para ahli hukum. Terlepas dari pro kontra putusan Mahkamah Konstitusi, Pansus telah menyelesaikan pembahasan Perda tentang retribusi perizinan tertentu. Untuk selanjutnya akan kami sampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan untuk pendapatan dan evaluasi. 3. Raperda fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pendidikan dinia non formal di Kabupaten Indramayu. Pesantren dan pendidikan dinia non formal merupakan lembaga pendidikan yang telah memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan akhlakul karimah atau karakter anak bangsa, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Sudah saatnya pesantren dan pendidikan dunia non formal mendapatkan perhatian baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusianya melalui fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pendidikan dunia non formal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pendidikan dunia non formal dalam Raperda ini meliputi madrasah dunia takliyah, pendidikan Al-Quran, majelis taklim, dan dunia non formal lainnya. Berdasarkan peraturan daerah ini, pemerintah
pimpinan dan segenap anggota DPRD, hadirin undangan yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih kepada inisiator, perangkat daerah pengusul, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Indramayu, serta semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan, pembuatan konsepsi, dan serangkaian pembahasan hingga penetapan. Semoga dapat mendatangkan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat Indramayu, dan apa yang dilakukan oleh kita semua dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, terhadap 3 rekomendasi maksud akan kami sampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi dan atau registrasi. Akhirnya, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam upaya mewujudkan Indramayu yang lebih baik dan lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Indramayu ada Rasulullah Islam kita datang. Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Hormat Bapak Sekda Kabupaten Indramayu yang telah menyampaikan pada petang ini. Beserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, mengingat tugas panitia 13 dan 14 terhadap Raperda tentang perubahan atas Raperda Kabupaten Indramayu nomor 7 tahun 2015 tentang restitusi perizinan tertentu dan Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam di Kabupaten Indramayu yang kami bentuk dengan keputusan pimpinan DPRD nomor 171.1/DPRD/DPRD/2021 tanggal 16 November 2021 tentang pembentukan panitia khusus 13 dan 14 telah selesai. Maka pada kesempatan ini kami mencabut keputusan DPRD tersebut sekaligus secara resmi panitia khusus 13 dan 14 kami bubarkan. Untuk itu, perkenankanlah kami pertama DPRD menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota Badan Negara, pimpinan dan segenap anggota panitia khusus 13 dan 14, tim anggaran pemerintah daerah, dan tim asistensi eksekutif yang telah bekerja keras penuh ketekunan dalam melaksanakan tugasnya dari awal hingga selesai. Harapan kami, semoga karyanya yang telah saudara-saudara persembahkan akan bermanfaat serta mendapat imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Beserta paripurna dan hadirin yang kami hormati, kiranya acara demi acara telah kita lalui bersama, dan selanjutnya kita masuk ke acara ke-9 yaitu penutup. Sebelum menutup rapat paripurna sekarang ini, perkenankanlah kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran dan ketekunan saudara-saudara yang terhormat dalam mengikuti rapat paripurna dari awal hingga selesai. Dengan diadu ucapan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna secara resmi kami tutup. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian rapat paripurna hari ini. Terima kasih kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.